Kembali lagi di podcast Ngerumpi Katolik. Gue baru balik lagi soalnya gue. Lu dari mana aja emang? Bangkit dari kubur. Waduh. Tapi lu gue lihat-lihat sekarang makin rapi aja. Enggak rapi lah, ini kan kaos. Tapi aman lah ya. Aman. Ya. Jangan sugarcoat aku dong, Dedi. Nah, nggak boleh gitu lah. Oh, nggak boleh gitu ya. Kita ada. Oh iya, nggak enak, takutnya inappropriate ya. Nah, itu dia. Oh iya, oke guys, kali ini kita ada kedatangan tamu. Kita ada tamu dari Sabukers ya Pak sebutannya. Sabukers. Boleh perkenalkan diri, Om Tante? Oke, halo, nama saya. Bukan Tante ya? Cici. Dipanggilnya Cici. Maaf. Ya, Silakan, halo, perkenalkan nama saya Hidayat dan ini Ellen, Oke. Ada nggak bikin acara lagi ya? acara apa ya? Itu Ellen DeGeneres. Ellen Show di Amerika situ lah, boleh lah ya. Tahu kan? Udah pensiun, Udah pensiun ya? Oh, udah hilang ya orangnya? udah balik ke Indonesia. Udah balik. Programnya nggak jalan nih. Strippingnya nggak jalan. Nggak jalan-jalan soalnya. Nggak dibayar. Oh iya, wajar kalau nggak dibayar mah saya juga skip. Kita belum kenalin diri juga. Oh iya. kita mereka kenalan, kita belum kenalan. Kita host lama. Oh, enggak, lu nggak lama. Gue yang lama. Dengan saya sebagai host Ray dan Saya Dendi siapa? Pratama. PD ya anaknya. Pede banget. Oh ya, ini lihat kan PD kan orangnya. Aktif Bun. Oh, aktif ya, Bun? Kita balik lagi. Oh ya, oke. Siap. Jadi Sabukers tuh kayak bukan yang kayak acara TV dulu, Facebookers, bukan ya? Waduh. Biar disama-samain. Terus gitu. Kaskuskers gitu. Kaskuskers. Terus apa? Xers gitu misalnya. Banyak banget. X Twitter ya, bukan X yang aneh ya, sorry guys. Gue takut salah ngomong ya. Aplikasi hitam kan? Enggak, ada yang hitam oranye, ada yang biru. Bisa di custom juga ya? Iya kan ganti-ganti. Sorry guys. Maaf ya, nanti dihujat sama yang Enggak. ini. Ya. Penonton kita baik-baik semua kok. Enggak. Enggak. Kemarin yang komen jahat-jahat juga. Namanya juga kritik. Iya. Udah, kita lanjut lagi ke pembahasan utama. Apa deh? Kita ngomongin apa sih hari ini? Kita ngomongin ini ya, apa namanya? Saya lagi ngantuk. Ya, sebenarnya gara-gara kita kemarin sampai malam sih kita ngantuk Iya, sih. maafkan saya. Kita lagi mau ngomongin soal bagaimana cara kita membuka usaha ya, lebih tepatnya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Bener guys? Gue takut salah baca soalnya. benar. Gue lagi agak rabun dikit di sana, layarnya di sana. Oh iya, di situ. Oh iya. Kebanyakan gimmick nih. Jadi maksudnya gimana tuh, kayak kita nanya apakah penting gitu atau Oh, mungkin lebih tepatnya kayak Awal mula kali ya. awal mulanya sabuk gitu maksudnya guys. Bisa dulu sabuk, abis itu gimana cara buka usaha dan mempromosikan sabuk di UMKM? Oh ya sekalian. Oh iya sekali kasih tuh. Nanti deh. caranya? Maksudnya sabuk tuh awal mulanya gimana sih kok? Iya. Fungsinya apa? Gitu. Fungsinya Awal mulanya aja dulu. Apa cuma buat kencengin celana? Cuman nah itu beda tuh. Oh, beda Itu ya. sabuk pengaman. Oh, enggak Beda beda lagi. ada lagi kan sabuk pengaman kan di mobil. Ini kan sabuk celana. Oke. Gesper kan? Oke. Sabuk itu sebenarnya singkatan dari Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Disingkat sabuk. Itu sebenarnya program KAJ. Udah cukup lama lah, bahkan sebelum pandemi. Kalau nggak salah 2016. Tapi kemudian karena pandemi agak pasif. Ya, jadi sabuk itu dibuat dari Komisi PSE, ya, Pengembangan Sosial Ekonomi di KJ. Tujuannya untuk membantu usaha-usaha yang di paroki supaya makin berkembang gitu loh. Jadi gereja sepertinya tidak berfokus hanya religious, masalah iman, tapi juga bagaimanapun kan manusia hidup perlu ekonomi ya. Jadi gereja juga turut berpartisipasi, memberikan kontribusi dalam hal usaha ya. Makanya kalau kita umum sebutnya UMKM ya. Nah, kemudian dibuatlah inisiasi sabuk itu. Jadi sabuk itu sebenarnya di tiap paroki harusnya sudah ada di bawah seksi PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi. Gitu, itu cikal bakalnya sabuk gitu. Dan di kita sendiri baru terbentuk secara pengurusan akhir tahun lalu. Jadi belum ada setahun. Desember kita rapat perdana, habis itu udah kepotong Natal, liburan, baru aktif lagi di Januari. Terus kita kemudian bikin gathering pertama itu di Februari tanggal 13.
persis sehari sebelum Valentine. Wow. Nah, jadi itulah sejarahnya sabuk di kita gitu. Jadi umur kita belum ada setahun nih, masih bayi. Masih baby. baru aja juga, masih baru. Oh, tapi kalau dari KAJ-nya sendiri tuh berapa lama? Kalau nggak salah dengar 2016 cikal bakal awalnya. Oh, tapi baru masuk ke kita sekarang. Betul. Jadi kita agak telat, terpengaruh COVID juga ya. Oh, itu jadi gara-gara COVID juga. Jadi ya, jadi waktu itu ya kan semuanya jadi terbatas. Jadi di samping juga dari tim PSE kekurangan orang ya untuk ngurusin ini, karena mengurus UMKM ternyata tidak mudah. Tidak segampang Iya, yang di tidak segampang. Gue kiranya mereka tuh belum berani sebaring ke paroki lain karena lagi free trial gitu. Jadi kan mereka nggak berani dulu. Aduh, gue takut salah nih. Beta version. Itu dari developernya gitu. Ini Ya ngomongin gitu lah IT. cikal bakalnya lah ya, sabuk di SMI gitu. Tapi visi misi dari sabuk itu ada hubungan dengan membangun usaha dari teman-teman yang punya usaha nggak sih? Betul. Jadi memang sebenarnya sebelum sabuk terbentuk, saya dengar dulu ada program namanya Ayo Usaha. Ada Ayo Kerja. Apa Ayo Usaha? Ayo. Aduh, Ayo. tolong dikorek dong. Sorry, aku tadi juga kaget. Bentar, aku salah dengar gak ya? Ya, kita ada 3 gerakan Ayo yang saya tahu ya di gereja kita. Ayo sekolah, ya kan, ASAK, Ayo sekolah, Ayo kuliah, Ya. ASAK. Terus kemudian ada Ayo Kerja untuk mencari membantu menyalurkan saudara-saudara kita butuh pekerjaan. Dan terakhir sebenarnya Ayo Usaha. Jadi sebelum sabuk itu dulu munculnya gerakan Ayo Usaha. Ya, jadi dari tidak ada mau usaha, jadi bagaimana mau mulai usaha kan gitu ya. Tapi kemudian ternyata bergeser menjadi sabuk, di mana fokusnya adalah pengembangan terhadap usaha yang sudah ada. Nah, karena itu kami di sini membernya yang tadi disebut sabukers, member anggota sabuk itu adalah orang-orang yang sudah punya usaha. Jadi sekarang yang kita baru dampingi adalah yang sudah punya usaha. Yang masih belum punya usaha mau usaha, terus terang belum ke handle. Belum handle. Jadi sekarang yang sudah punya usaha kita mau bantu dampingi supaya lebih maju, lebih berkembang gitu. Iya, kayak kereta wush ya. Berkembang ya. Harapannya terlalu susah. Iya, tapi kalau yang penting coba wush dulu aja. Mending dicoba aja dulu. Dicoba jadi wush dulu aja. Kereta wush. Soalnya kadang-kadang kalau sendiri mau nge-treat sesuatu, apalagi tentang kayak usaha atau apalagi buat memperkerjakan orang untuk apa itu susah sih. Itu sih yang harus kita pahamin juga gitu. Biar di sini nggak salah konteksnya juga. Soalnya gue juga ada teman yang gitu soalnya. Kenapa tuh? Relate. Iya, soalnya mereka juga pasti ribet nyari karyawan, hire, mikirin lagi waktu juga, efisiensinya. Apakah relate sama yang diomongin gitu atau gimana? Kan kadang-kadang susah juga. Itu sih. Gimana sih? Ada mau dikomentarin gitu. sebagai pelaku Iya. Atau member. Iya, mungkin punya usaha sabuk juga gitu. Masih jual sabuk, sorry. Komentar sih gak ada sih kayaknya sih ya. Gak ada apa? Ya. Gimana mau mulai usahanya? Iya, Kan termasuk baru kan usahanya? Ya, baru. Ya, Dia jadi baru merilis. Ellen ini adalah pemilik mie Fortami. Iya, ini sponsor kita kemarin. Ya, Fortami. Boleh kalian lagi Kita nih. mungkin mulai Boleh? usaha. Oh, dulu sebelum sesudah Covid dampaknya. Jadi Baru kan, dapat. Betul, dapat ilham. Masukan otak. Jadi baru mulai bukanya tuh setelah Covid. Karena Covid, bantuan dari dukungan dari keluarga juga. Pasti Gitu. sih. Jadi kita mulai bangun, sekarang buka di SBM belajar. Buka kantin kecil di SBM. Awalnya. Yes, betul. Tapi akhirnya yang membuat Cece berpikir kalau pengen coba bikin usaha itu karena apa? Tiba-tiba. Ekonomi lah. Oh iya, itu wajar. Ekonomi, Karena hobi. dampak pandemi. Karena kan dampaknya pandemi kan itu juga kita kena juga kan Terlalu dampaknya. besar sih buat kita semua. Betul, apalagi 2 tahun kan. Iya. Lumayan lah. Gue lulus waktu pandemi juga ngerasain sih. Hai. Apapun kerjaan yang bisa kerja, ayo. Betul. Apapun kan? yang penting halal. Yang penting halal. Nggak kayak yang Nggak tahu sih Itu. Rea. ya aku diam aja. Saya tidak ikut-ikut lah. Saya masih muda, masih aman. Enggak. Mending- Tapi kan lu juga tapi kalau mau diisu nggak apa-apa sih. Ya lanjut back. Oke, sorry guys, sorry. Tapi politik. maksudnya yang kayak ibarat kata kan
mungkin maksudnya kayak pengaruh sabuk, maksudnya sabuk ke Cici tuh gimana gitu? Gitu. Kalau pengaruh sabuk sih besar ya, karena mulai dari kita waktu aku masuk sabuk, nah usahaku juga langsung dikenal sama orang. Kan dulu kan cuma usaha di itu doang kan, di mana namanya, di apa SBM kan baru-baru, baru di food court itu kan baru-baru. Nah kita kan orang juga belum tahu Mbak Mito siapa sih gitu. Kayak gimana juga cara kerjanya gitu. Food court yang di mana? SBM. Kolam renang. Nggak pernah datang ya? Datang lah. Ketahuan jarang main nih. Tahu jangan minta doang, Re. Kita harus ikut juga. Iya, siap-siap kok. Harus berkunjung. Ya. Nah, Siap dari situ kok. lama-lama umat di sini tahu lah bakmi gitu. Jadi akhirnya ke sono main, makan. Gitu aja sih. Berkembang sih ada. Cuma maksudnya berkembang nih. Tapi kan maksudnya kayak apakah sabuk itu gimana ya ngomongnya kayak sabuk tuh maksudnya kayak cara bantu mereka ke Cici sendiri gimana gitu? Emang bener-bener seniat atau apa gitu caranya? Kan kalau caranya sabuk sendiri kita buat kantin ya Pak ya? Ada jadwal Kantin ya, salah Pak, satunya. Ya, contohnya bazar kayak kemarin. kantin kan kita pun kasih kartu nama segala macem, flyer gitu-gitu. Nah, kan udah mulai kenal Mitrumi gitu. Kalau kasih flyer bisa terbang berarti ya? Diikat pakai batu. Pakai batu. Nah, jadi oh iya biar nggak floating ya. Betul. Iya, kalau floating jadinya ice cream float ya. Iya. Nembang dong. Gue mabuk makanan ya dari Floating tadi market makanan dong. nih kenapa sih? Kurang ya. Kayaknya Tolonglah. Kurang asupan ya? Iya, kurang asupan. Calling lah, calling. Boleh. Ayo, mana Brenda nih? Brenda. Wah, dia lagi job dia di atas. Dia manajernya kita soalnya. Untuk UMKM. Manajer UMKM kita. Dan sedikit masukan, bagaimana pengaruh yang kemarin? Oh, yang kemarin ya? Bazar kemarin. Mungkin dari si Cici juga dari kan jualan open book juga ya. Oh iya, open book juga. Itu bagaimana? Kalau dari itu lumayan sih pengembangannya. Bisa di Avanza ya? Amin. Di rumah. Rumah buku. Wow, rumah buku. Nggak enak bos. Nggak muat lagi kalau saya yang masuk sih nggak muat pasti gini. Lumayan lah di situ penghasilannya. Juga orang juga udah mulai tahu gitu. Mereka kan kalau dari waktu ada pernah bazar, beli di bazar terus mereka balik ke food court untuk adalah jangka panjangnya adalah mereka ke itu ke food courtnya buat makan, buat mampir gitu. Oke. Lagi? Ada lagi nggak, Re? Aku sebenarnya masih pengen nanya-nanya sih. Tanya aja. Tanya apa tapi ya? Tentang makanannya dong pasti. Babinya? Oh, babinya halal. Aduh, itu aku baru keinget. Nah, Apa tuh? kemarin yang waktu bazar tuh, Ya. kenapa yang waktu hari terakhir banyak yang udah tutup ya? Oh, oke. Harusnya bisa Itu fenomena yang menarik sebenarnya karena terus terang mungkin bagi sebagian dari mereka tidak menyangka begitu antusiasmenya dan begitu luar biasanya. Karena hari Minggu yang hari kedua itu pengunjung mungkin saya perkirakan 2 kali lipat dari yang hari Sabtu. Oh benar sih Ya, jadi stoknya itu kebanyakan udah pada habis. Ya itu memang salah satu lesson learned karena kemarin kan bazar pertama kali kita. Tuh. Jadi ini pembelajaran. Mungkin mereka terkejut. Ya teman-teman UMKM juga mungkin nggak waktu itu belum pengalaman untuk memprediksi stoknya tuh berapa gitu. Nyiapin segini, totalnya luar biasa antusiasnya. Luar biasa sih umat kita kemarin itu. Apanya juga. Sukses. Hari pertama aku cuma kasih 50 karena kita nggak tahu dong 50 porsi. Oh, oke. Standarnya kan 50. Lama-lama naik langsung gebrak-gedebruk beli bahan-bahannya. Untung aja ada yang backup di belakang. Kalau nggak susah. Karena kita taunya bazar itu kan namanya UMKM kita kan baru ya. Kita nggak tahu. Nah UMKM itu bazarnya kita gimana ya? Kan kita namanya gereja, nggak mungkin lah pikiran kita bakal ratusan orang dateng gitu kan. Berarti mungkin mereka mempersiapkan stoknya hanya sesuai dengan standarisasi kantin lah, jualnya berapa gitu, berapa porsi gitu. Tapi akhirnya membludak ya, puji Tuhan Pak. Amin. Ya itu sih fenomenanya yang kayak nggak ada yang disadarin umat kita sih. Lu ingat gak sih waktu itu ada bazar juga di Citra 6? Ya. Yang di belakang CK. Di depan ya? Di Iya, tamannya. iya. Kenapa? Ada dulu. Itu dulu banget waktu SMI baru buka ya? Iya betul, ada fun walk juga. Ada fun walk juga. Nah, aku bayanginnya tuh
mirip, tapi kalau yang kali ini lebih rame. Karena mungkin enaknya itu kan langsung di gereja. Orang habis selesai pulang misa, jajan apa nih? Jajan apa nih enaknya ya? Ya gitu Pertami yang punya guys. Jilat dulu. Sorry. Enak jilat. Maksudnya. Ya, oh iya daging babinya atau sapinya, casio kan kita nggak tahu. Ya, kita lanjut yuk. Yo, maaf ya, aduh saya ngiler kan. Saya lapar loh. Hah? Saya lapar loh. Hari ini video ini disponsori oleh nggak ada. Belum ada. Next time pasti ada kok. Apa-apa. Ya udah, kok sedih banget sih. Brenda. Hubungin. Oh, Brenda hubungin. Kita WA dulu ya. Brand gitu. Brand. Brenda, tolong dong. UMKM ini kemana? Aduh maaf ya. Saya kalau ngantuk gini kayak kurang mikir orangnya. Saya kalau obat. Nggak, jangan sampai obat dong, itu kayak lebih serem ya. Serem banget. Iya. Lanjut. Tanya ya. Itu apaan? Kok panjang banget? Gue kayak di pertanyaan sini nggak panjang, gue bingung loh. Oh, gue liat di situ beda soalnya, sorry. Di-cut ya kan? Tenang. Ya oke. Oke. Jadi kan sebenarnya teman-teman gereja dari kita, teman-teman gereja kita kan banyak yang punya usaha juga. Ya. Apakah itu semua akan didampingi sama Sabuk atau cuma orang tertentu aja? Oke. Sampai saat ini kita sudah buka pendaftaran itu dari bulan Februari ya. Kita buka kita sebut sensus UMKM. Ya, kita sensus UMKM melalui link G Form itu sampai saat ini udah ada 200-an ya UMKM yang daftar dan bertambah terus nih. Apalagi habis bazar kemarin begitu antusias melihat kesuksesan bazar, jadi pengen pada ikut ya. Nah, terus terang dari 200 lebih itu 80-an% itu adalah kuliner ya. Ya non kulinernya lebih dikit ya. Nah, terus terang yang saat ini Sabuk dampingi, kalau dibilang dampingi semua, kita berusaha mendampingi semua ya, karena semua yang udah daftar kita udah anggap sebagai anggota Sabukers, udah member Sabuk ya, kita harus dampingi. Tapi terus terang secara program yang sekarang cukup intensif berjalan itu baru yang di kuliner. Ya, karena memang porsi mayoritasnya kan masih kuliner. Jadi kita istilahnya skala prioritas lebih banyak ke kuliner. Jadi di kuliner itu terus terang ada pelatihan ya untuk hampir tiap minggu untuk upgrade, mereka punya skill dan menu-menu. Cuma memang terus terang karena keterbatasan tempat dan skala prioritas, kita baru buat untuk kita sebut klien PSE yang masuk kategori KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkirkan, disabilitas. PSI itu partai bukan? Itu PSI. Oh iya, sorry. Lupa aku. Belum kampanye nih, belum. Sorry. Anggotanya ya? Hah? Udah mau dimasukin aja. Jangan-jangan. Ya. Kalau diberikan oke. Kalau enggak ya udah. Ya, jadi saat ini memang baru kuliner yang kita aktif, yang non kulinernya belum begitu terlalu aktif. Tapi kalau didampingi, kita berusaha mendampingi. Misalnya ada yang mau konsultasi, bikin logo, bikin flyer, itu udah kita bantuin. Ya, udah beberapa yang sudah jalan. Misalnya ada yang jasa jahit, ya, ada yang bersih toren. Nah, itu udah kita bantuin tuh, bikinin flyer, kartu nama, bikinin logo. Itu kita jalan. Ya, seperti itu. Saya mau promosi lah. Oh iya sih. Bawa sosmed juga dibantu atau? Rencananya sosmed mau dibantu juga, cuma memang terus terang nggak ke-handle gitu. Ya. Sosmed kayaknya ribet sih sebenarnya. Cuma kita terbatas. Ya, istilahnya kalau ambil istilah dari Romo kan, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Kayak kita. Jangan diomongin. Oh iya, sorry. Kita sama-sama tahu kok. Sama-sama. Iya. Mulu, Pak. Iya. Jangan curhat ah. TST lah. Siap. Terus kalau seandainya kalau seandainya dibilang apa sih namanya, kayak pekerjaan yang
belum tahu gitu sampai sekarang gimana tuh Pak? Yang mau cari usaha. Jadi maksudnya ya, yang mau mulai usaha. sebenarnya mereka udah punya usaha tapi masih belum Masih diketahui. belum diketahuin gitu. Oh, masih cari taunya gimana? Iya, cari taunya gimana gitu. Nah, kalau terus terang yang seperti Ellen ini kan adalah, mohon maaf istilahnya produk-produk after COVID ya, post COVID. Jadi Kok gak aneh dengar ya produknya? karena kondisi COVID terciptalah ya UMKM seperti Ellen ini kan dampak COVID tadi kita udah tahu banyak banget yang terdampak, umat kita juga. Jadi kemudian mau nggak mau mereka putar otak untuk bertahan hidup kan, nah mulai usaha. Nah kita mungkin momennya dibilang pas, dia dibuka, dibangun Sabuk ini karena pada saat itu orang lagi berusaha recovery kan, bangkit dari pandemi itu, dan kita pas masuk, dan kemudian pas tahun ini adalah tema Ardasnya, Arah Dasar KAJ itu adalah kesejahteraan bersama. Iya, sesuai film ya. Jadi saya pikir mungkin memang udah di desain ya, by design dari KAJ. Tahun ini kesejahteraan bersama kita anggap tahun ini sebagai tahun kebangkitan ekonomi ya buat umat kita. Jadi dengan tema itulah makanya secara hampir semua paroki itu bergerak untuk mengembangkan UMKM. Apalagi kemarin disampaikan oleh pemerintah bahwa UMKM itu adalah satu-satunya bentuk usaha yang sangat penting buat fondasi negara ya, sih. resisten dalam kondisi pandemi. Mereka bisa jalan, dan kita lihat kan selama pandemi orang jualan di pinggir jalan makin banyak. Ya, itu sebagai bentuk survival masyarakat sih. Insting ya. Nah, itu gereja pas masuk situ menurut saya dengan tema Ardas itu dan terbentuknya kalau di SMI dengan terbentuk Sabuk itu semua seperti by design dipersiapkan gitu untuk bantu tadi teman-teman kita yang punya usaha karena terdampak, terus kita juga bantu promosinya dengan cara apa. Jadi kita tuh sebenarnya punya 7 program, kita sebut 7P ya, 7P. Kalau dulu kita sekolah, kalau belajar di ekonomi ada namanya 4P ya, produk, placement, promotion, sama apalagi ya, price. Ya, 4P. Tambah 3 lagi nih. Nah, saya kembangkan 4P ini kan kita sebut marketing mix kalau dulu sekolah. Nah, kita tambah lagi dengan 3P lagi untuk melengkapi ini. 3P tambahan itu adalah pelatihan ya, kemudian perizinan, dan terakhir pendanaan. Awalnya kan 4P kan harusnya. 4P itu fokus memang kepada produk. Tapi kalau kita bicara UMKM, kalau nggak ada 3 tambahan P ini berat. Pelatihan, susah. perizinan, sama pembiayaan. Om dulu kuliah manajemen ya? Enggak, saya teknik industri. Oh, teknik industri. Tapi Tapi diajarin juga ya? Oh iya, saya juga dapet soalnya. Jauh ya. Marketing mix dasar lah. Gue di film pun juga sama diajarin juga, ada 4P soalnya. Iya, betul. Jadi itu yang kita jalankan sekarang, 7P. Tahun ini terus terang belum 7P jalan. Jadi yang pembiayaan kita baru terbatas. Kemarin kayak bazar kita bantu, kita sebut bridging loan lah ya, pinjaman sementara untuk klien PSE. Aku laku ya? Bukan ya? Apa sih? Shopee. Iya, kredit. Ada kami. Ya kan, pinjaman sementara kan. Kayaknya udah pengalaman. Pinjol kan. Udah sering nih kayaknya. Enggak, karena saya sering lihat ada yang muncul iklan. Saya main game kan, kalau main game kan suka ada iklan terus ada muncul ads. Itu tuh. Enggak, kalau ini kita dari gereja dong, dari PSE dan tanpa bunga. Jadi sementara semua dari kita pembiayaannya itu masih 0%, nggak ada bunga. Tapi kalau ada bunga juga bingung sih, kan kita mesti nyiaran tiap hari soalnya. Betul. Saat ini kita belum siap memang untuk situ. Biasanya nanti kita akan kerjasama apakah dengan kredit simpan pinjam, ya kalau di Katolik itu ada kredit union, atau dengan perbankan KUR, kredit usaha rakyat. Mau pinjam nggak? Gitu. Mau pinjam Pak Hidayat? Biar lebih berkembang. HP-nya banyak. Hah? HP-nya ada 3 Oh, buat iya. foto KTP doang sebenarnya. Gua HP cuma 1 udah rusak lagi ini ya. Kalau Pak Hidayat nggak pakai handphone, Pakai apa? langsung pakai shoot. Wah. Oh ya kan ada anaknya jago foto. Oke, Mas, tadi bicara COVID. Ya. Itu kan berdampak sama ekonomi. Ya. Semua ya, Ya. ekonomi dan pekerjaan semua orang, Ya. kan, Ya. UMKM ataupun karyawan. Betul. Pasti kan zaman COVID itu teknologi udah mulai naik kan. Ya. Tapi after COVID, apakah menerapkan teknologi dari Sabuk ini? Contoh misalkan Ya. TikTok Live, Ya. apa mendukung itu? Oke. Baik. Dari Sabuk ya, dari Sabuk SMI sendiri Ya, ya. Atau ada landasan
Yes, terus terang kita sebut sebagai digitalisasi transformasi lah ya kerennya. Itu kita juga mengarah ke situ. Ya memang terus terang pada saat melakukan sensus itu kan sebenarnya kita ngambil data, terus kita pengen tahu karakteristik ataupun profiling ya, profiling UMKM kita tuh kayak apa. Jujur terus terang dari yang tadi misalnya 200 itu kebanyakan usahanya tuh masih mikro dan rumahan dan masih tradisional. Jadi waktu awal kita lihat jualan kue misalnya nggak ada merek, nggak ada nomor telepon, mau order gimana, apalagi boro-boro online ya. Jadi yang punya toko online itu masih terbatas banget. Nah memang salah satu program kita di dalam 7P itu dalam pengembangan produk, dalam pemasaran itu juga mengarah ke digitalisasi ya. Kemarin terus terang tahun ini sebenarnya program kita lebih kepada penguatan produk dan membuka market sih ya. Terus terang membuka market itu dengan kayak kantin, bazar, rencana kita membuka kafe, istilahnya kafe hari Sabtu di parkiran motor, yang kantin kalau minggu itu etalase, rencana Sabtu kita akan ya ada kesempatan itu kita akan buka dari Sabtu pagi sampai malam mungkin ya habis misa, rencananya gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah membuka akses pemasaran sebesar-besarnya, baik offline maupun online. Nah menyangkut tadi online, TikTok dan lain-lain itu kita lirik ya. Memang terus terang saat ini belum jalan karena sebenarnya program itu kita perlu kesiapan banyak faktor nih dari teman-teman UMKM kita. Contoh kemarin kita sempat dapat kesempatan ikut namanya BCA UMKM Fest online 1 bulan online. Jadi dia kerjasama dengan Grab dan Blibli. Nah itu terus terang kita akui UMKM kita ternyata benar nggak siap. Belum ada kesiapan. Ya, jadi dari 40-an yang lolos seleksi dikurasi sama BCA, itu yang ada transaksi cuma separuhnya. Sisanya nggak ada. Kenapa? Kalau dianalisa ternyata mereka sistemnya masih job order. Jadi nggak tiap hari produksi. Padahal kalau kamu udah di Grab, dibeli-beli, orang order ya harus segera dikirim. Harus setiap standby. Exactly. Jadi tadi bicara mengenai sosmed, TikTok, by the way kita memang lebih banyak main di IG sih saat ini. Sebentar lagi kita memang mau ke TikTok. Betul sebenarnya ada umat kita marketing manager di TikTok loh. Itu udah planning kita akan undang. Nah tapi ya tadi yang penting kontennya jangan joget-joget ya. Nah itu nggak mau. Itu yang kita mesti pikirin secara kesiapan banyak hal lah ya, mental, kesiapan, saya sebut infrastruktur lah dari teman-teman UMKM ini udah siap belum menuju ke situ. Karena kita lihat ya fenomena TikTok itu kan luar biasa ya, omset bisa langsung zoom. Nah ini juga kita perlu antisipasi kan teman-teman, masalah permodalan. Terus terang kan tadi saya bilang banyak kan mikro nih, ibu-ibu rumah tangga kerja sendiri di rumah nggak punya pegawai, tiba-tiba kalau dapat order ya gede, masalah stokis ya, jangan-jangan mohon maaf ya di rumahnya aja belum punya kulkas buat taruh stok. Terus masalah alat masaknya terbatas, perkesiapan waktu, itu timnya ya kan, back end kita sebut back end supportnya. Jadi banyak faktor sih. Jadi kalau menurut saya arah ke situ pasti ya untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kita perlu persiapan bertahap nih. Makanya kita ngelakuin ini juga step by step. Karena kita bawa rombongan 200 nih. Masing-masing punya kapabilitas dan punya speed beda-beda kan. Ya kayak di sekolah lah. Ada yang kalau kita ngomong guru ngomong 1 kali, ada yang nangkep. Ada yang mesti ngomongin 3 kali. Baru nangkep. Nah persis seperti itu MKM. Jadi gue lemot. kalau saya bawa terlalu cepat, itu nggak semua akan ke bawah. Mengikuti. Yes, cuma sebagian ke bawah. Kasihan yang nggak ini. Jadi kita lakukannya kayak orang Jawa lah, alon-alon sing penting kelakon. Ya, pelan-pelan tapi steady dan kelihatan growth gitu loh. Nah itu strategi dan yang taktik yang kita terapkan. Legowo juga mungkin nggak ya? Legowo ya? Legowo. Hah? Legowo. Legowo ya? Legowo. Oh ya Lego kan mainan ya? Lego. Ada di Malai. Aduh kenapa ya gua? Aduh, kok gua ngerasa bego banget sih hari ini? Tenang aja deh, santai. Kurang asupan. Iya, kurang asupan. Bakmi Tamil lah ya sih. Mau yang bebek punya. Hah? Ada, emang ada? Bebek itu monsternya tuh. Oh, halo Om. Punjilan. Pengen kasih lanjut nih. Oh ya aku penasaran deh.
Kalau misalnya orang di luar gereja ikut jualan ikut UMKM ini boleh nggak sih sebenarnya? Sementara untuk tahun ini fokus kita adalah internal. Jadi ya jujur kan kayak kantin baru kita buka Maret lalu setelah libur lama pandemi. Kemudian bazar terbesar UMKM baru pertama kali kita lakukan di gereja. Jadi antusiasme dari kita punya umat itu luar biasa banyak. Kemarin aja terus terang kan kita nggak semua kasih karena tempat terbatas. Kita seleksi, kurasi, kita istilahnya kita waiting list kan untuk masuk di Desember nih. Rencananya supaya gantian. Jadi kalau untuk yang luar, kita mohon maaf untuk saat ini memang belum bisa kita handle. Artinya yang internal aja kita masih kewalahan lah, terus terang gitu. Tapi sudah ada rencana? Nanti suatu saat kita akan, pada dasarnya kan UMKM ini nanti saya akan ajak go public istilahnya. Nggak harus jadi, saya nggak mau mereka jadi jagoan kandang doang kan. Iya dong. Di SMI doang terkenalnya. Kita mau bawa mereka go beyond SMI. Jadi kita ada rencana mungkin bikin bazar keliling. Bazar mall. Bazar mall. Aku tadi sebenarnya mau nanya itu tuh. Kita sudah ada rencana gitu. Jadi pelan-pelan strateginya dari dalam kita akan kembangkan keluar gitu lah. Nah, termasuk kalau saatnya kita sudah keluar, kemarin kan sebenarnya sempat ada wacana bazar yang Desember kita mau bikin di Citra 8. Sebenarnya kalau jadi di situ dengan space yang begitu besar, itu kita ada kemungkinan bisa mengakomodir teman-teman non SMI lah yang bisa, karena tempatnya juga umum kan, terlihat. Iya, umum. Gitu loh. Kita juga sebenarnya mau menunjukkan bahwa SMI juga peduli nih dengan lingkungan gitu ya. Nah, tapi karena kita kembali lagi ke gereja dengan sayangnya tempat terbatas, sedangkan peminatnya banyak, kita mau nggak mau memang membatasi. Terus sudah banyak yang beberapa dari gereja, dari mana itu minta untuk ikut. Sayang banget ya. Ya, belum saat ini lah, bertahap lah. Tapi tunggu tanggal mainnya lah. Suatu saat akan kita kesana. Amin. Mantap juga bisa sampai Citra 8. Tapi itu yang dia, maksudnya yang kayak dari Koko bilang itu yang dari UMKM biar jangan di SME juga itu bagus sih. Biar intinya yang kita dapat adalah pelaku bisnis dari luar juga mulai mengenali, oh ini dari sini kok bisa ya. Aku tuh juga nggak tahu kalau ternyata ada kepikiran untuk dibawa ke mall. Keluar lagi. Sebenarnya tadi makanya aku mau nanya, ada ke mall bisa kali ya bikin bazar, bikin gitu tadi. Bisa banget. Bisa banget. Tapi terus terang kita harus istilahnya tahu diri juga ya. Pada saat kita go beyond SMI, yang jadi customer kan pasti potensial marketnya berkali-kali lipat dari SMI. Ya. Saya bilang teman-teman UMKM yang jadi market sesungguhnya itu adalah justru di luar SMI. Karena secara populasi kan lebih gede. Lebih besar. Umat SMI 15.000, tapi di luar SMI luar biasa gitu kan. Nah, jadi tapi untuk kita menuju itu, misalnya kita mau ke mall ya, kan kita harus punya kualitas yang bagus. Ya, kita harus punya ya bisa diandalkan lah. Pada saat kita kalau berani keluar, kalau hasilnya nggak bagus, kan istilahnya mohon maaf kayak bunuh diri. Ya kan? Memalukan diri sendiri. Betul. Juga ya siapin mental sama mesti persiapannya mereka itu mesti lebih banyak lah faktor stokis, banyak faktor pricing dan lain-lain, promotion. Mereka juga harus belajar bagaimana berpromosi. Jadi kita SOP-nya SOP-nya. Kalau saya ibaratkan kita ini sekarang masih TK lah. Jadi kita ya kalau masih TK mainnya masih di sini lah. Kindergarten. Ya, nanti pelan-pelan kalau kita udah mampu mapan kita pasti akan go. Nah, cita-citanya sih lumayan gede. Apa tuh, Bang? Bisa go nasional, bahkan mungkin kita bisa ekspor ke go internasional. Oh, terus jadi go kantin. Ya sama Gojek. Go kantin. Jadi aplikasi ya. Pelaku UMKM juga punya apa ya? Waktu itu punya apa kok kita ngomong mau buka sebuah kantin di luar, tapi kita memang perbaiki dulu. Basicnya sama mental kita dulu. Mirip Foodpedia gitu ya. Ya itu maksud aku go. Rencana kita pengen buka punya Sera. Punya Sera lah kurang lebih. Itulah ya. Jadi kan satu lahan besar, misalkan 1 hektar gitu kan, semua itu untuk gereja UMKM SMI. Rencananya begitu, tapi doakan. Boleh masuk di instruksi ya. Tadi jikalau memang feature ke depan adalah tadi mau bazar ke mall, terus ke Citra 8 ataupun tadi mau bikin kayak sebagai Sera, food court tapi versi UMKM, ada nggak sih
maaf nih kalau saya tidak mengikuti episode sebelumnya, asupan marketing ke si UMKM, sebenarnya kan dasar marketing aja mereka belum punya, apalagi digital marketing. Betul. Ada tahapan sebuah edukasi 4.0 untuk sebuah marketing. Itu bagaimana mengedukasi orang-orang, yang 3 kali dikasih tau agak kasar bolong gitu, setidaknya lo punya kekuatan komunikasi yang kuat, kenapa nggak siasati gitu. Betul sekali, itu pertanyaan sangat relevan ya. Terus terang kita itulah yang memang kita hadapi ya. Jadi kita makanya tadi sebut ada 7P, 4P dasar itu kan ada pemasaran. Ya. Jadi itu adalah program yang memang kita harus lakukan. Jadi teman-teman ini memang terus terang jago bikin produk, ya jago masak ini. Tapi kan mereka belum tentu semuanya ngerti tadi 4P marketing mix kayak kita sekolah dulu. Jadi pelan-pelan memang kita ada edukasi ya untuk ke situ. Dan juga kita punya tim. Nah, itu salah satu keunggulannya ataupun manfaat benefit ikut di Sabuk. Karena kita punya tadi ada program pelatihan, ada program pendampingan di mana pemasaran pasti menjadi salah satu topik yang paling cukup penting lah ya. Karena bagaimanapun bikin produk kalau nggak bisa jualan juga ya berhenti di situ ya kan. Semua bikin produk, jago bikin produk, bikin ini tapi nggak bisa jualan, nggak bisa apa-apa ya, nggak jadi duit. Jadi marketing itu salah satu program di pelatihan kita, tapi kita kemarin dari awal sudah berpikir kita ini nggak bisa jalan sendiri ya. Jadi konsep kami di Sabuk itu by the way ini kita melakukan modifikasi sesuai dengan paroki masing-masing ya. Karena pada dasarnya dari Sabuk ke AJ itu basicnya adalah cuma 3 TOR, tutor, mentoring, sama monitoring ya. Selebih dari 3 ini kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau di kami, menurut kami kita UMKM ini kita perlu buatkan ekosistem ya, kita perlu buatkan sistem support. Karena kalau mereka jalan sendiri pasti mereka pusing ya, karena mereka bukan pengusaha yang memang handal. Kalau udah pengusaha handal kan kita nggak perlu dampingi. Justru karena dia kecil, masih baby, dia belum ngerti, kita harus bantu nih. Ada sistem supportnya ada nih. Nah, kita di pengurus kita cobalah ada tim yang buat sosmed, ada tim yang memang backgroundnya chef untuk pelatihan dan lain-lain. Nah, tapi di luar itu pun kita sadari kita punya keterbatasan di pengurus ya, di internal kita. Karena itu kita punya strategi berkolaborasi. Nah, zaman sekarang 4.0 salah satunya adalah faktor itu adalah kolaborasi. Jadi apa yang kita lakukan, kita gandeng lah misalnya Jakpreneur. Ya, Jakpreneur itu dulu OKOC ya, zaman gubernur sebenarnya. Itu mereka sangat concern sekali dengan UMKM. Mereka punya 7P tapi agak beda. Kemudian kita gandeng misalnya BCA. BCA ternyata juga punya CSR untuk ngurusin UMKM. Dan perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, seperti Sampurna, itu mereka semua punya CSR-nya untuk membangun UMKM. Nah, kita gandeng nih, istilahnya nempel ngedompleng mereka. Karena mereka sudah punya program bagus banget. Salah satunya BINUS. Ya, BINUS pun punya program untuk UMKM, pelatihan. Sesuai dengan mereka punya inilah ya, core bisnisnya kan adalah di pendidikan. Ya, kemarin pelatihan. Ya, bikin pelatihan tentang digital marketing, bikin pelatihan tentang business English for UMKM. Nah, itu kita nempel sama mereka. Jadi pelatihan itu tidak serta-merta dari kita internal, tapi kita juga berkolaborasi. Tapi bisa loh itu apa? Jadi collab-nya nggak cuma sama itu doang, tapi bisa minta bantuan teman-teman yang mungkin ngerti event buat bantuin Sabuk sih. Itu juga buka peluang buat ini sih. Betul. Yang buka usaha juga sebenarnya sih. True. Saya terus terang mencari IO untuk yang tadi program sekalian ya. Sekalian promosi. Anak muda yang punya usaha IO mau bantu UMKM, yuk. Kita terus terang butuh banget sih sebenarnya resources. Tadi kan kita bilang tuayan banyak, pekerja sedikit ya. Nanti Sabuk X apa gitu. X ngulik. Wah, itu udah pasti ada gitu. Itu pasti udah harus ada sih. So welcome ya teman-teman, kalau ada ide atau apa mau berkolaborasi kita welcome banget. Ya. Mungkin ada bit.ly-nya suruh isi apa? Di form mungkin. Siapa tahu kan nanti kontak siapa nanti di sini. Ya Om Hidayat paling di apa deskripsi ya. Ya di des. Boleh. Di
Di Des. Oh, di Des. Deskripsi. Di Des kebanyakan kerja, maaf ya. Tapi emang bener sih kalau dibilang kalau kita apalagi mau berbisnis gitu, kalau kita belum tahu tentang apapun itu ya kolaborasi sih. Kolaborasi bantu dan dia tuh bantu exposure banget, terutama untuk yang sosmed sih biasanya. Tapi kalau untuk ini sih sebenarnya mungkin lebih ke bagi pengalaman juga mungkin ya. Jadi itu bagus juga sih. Dan juga yang dibilang Koko tadi sih, menjaga ekosistem buat UMKM itu sih. Gimana caranya biar mereka mulai sedikit demi sedikit mulai mengerti sih. Gue jadi keinget piramida ekosistem gitu. Iya. Step by step. Yang atasnya sabuk. Dia eksekusi mana nih? Kok jadi jahat kedengeran ya eksekusi ya. Sorry guys. Tapi kalau untuk kita approach untuk nanya-nanya soal UMKM itu boleh nggak sih? Oh, sangat untuk boleh. kita dibimbing atau harus atau dari Sabuk sendiri yang approach ke teman-teman yang punya usaha? Enggak, terus terang karena keterbatasan resources manpower kami minta para pengusaha itu yang approach kami, karena sebenarnya kan itu salah satu basic ya attitude. Kalau orang mau usaha dia harus berusaha, dia harus bergerak. Kalau mau usaha tapi orang lain yang mesti dorong, narik-narik, salah. Usaha itu harus mulai dari dalam diri sendiri. Jadi keinginan itu harus keluar dari dalam sendiri. Jadi kalau kalau ada teman-teman di sini nanti yang belum bergabung, kita ada form ya pendaftaran UMKM. Nah itu juga kita pakai buat bazar. Terus terang kita pakai itu juga satu link lah istilahnya, satu pintu, sehingga semua terdata di situ. Nah jadi silahkan daftar ke link itu. Nanti kita akan kontak untuk kita interview, kita lihat usahanya, istilahnya tadi untuk profiling. Dia udah di mana sih levelnya gitu. Tapi ini beda ya, ada yang emang beneran nggak tahu harus gimana, tapi dia sebenarnya mau berusaha. Ya, ada juga itu. Gue pernah ngerasain, aduh kok begini, Rey, kenapa lu nggak coba ini? Lah, gue baru tahu. Iya, nah ini gue kasih tahu. Betul. Nah, kayak gitu contohnya. Betul ya. Jadi kita juga ngalamin kan sebagai pernah jadi pengusaha, bahwa mencari ide itu juga nggak gampang. Tadi kalau misalnya mau ditanya bagaimana memulai usaha, itu suatu, kalau di kuliah itu satu SKS sendiri tuh. Iya. SKS sendiri bagaimana memilih usaha, potensi, harus melakukan, kalau kita di sekolah itu melakukan namanya research, melakukan feasibility study, bikin business plan. Wah itu panjang. Itu panjang, satu SKS mungkin nggak cukup. Ya, entrepreneurship kan gue pernah belajar juga, atau kreatif apa gitu, bisnis. Nah, ini itu dari juga mulai soft skill, hard skill, ya, mentality itu panjang. Itu kalau di Universitas Putra kan satu mata pelajaran sendiri. Itu yang pakai STAR kan? STAR, aku lupa loh sebutan apa, singkatannya apa. STAR ada. Oh gitu ya. Ada STAR lagi atau tapi yang 4P aku ingat ada, 4P itu pasti ada. Goals sama demografi gitu semua. Basic nggak sih katanya? Basic. Emang basic, tapi emang harus ditentukan. Kalau di pemasaran harus ada kayak gitu sih. Iya. Itu kita bisa bilang itu sebagai incubation ya. Kalau nanti kita punya rencana ke depan untuk menciptakan entrepreneurship, kita perlu namanya incubation team ya. Yang tadi untuk brainstorming, ngomongin tentang ide dan lain-lain. Itu another step lagi. Untuk saat ini Sabuk yang ada nggak kepegang untuk situ. Ya tapi balik lagi sih nggak apa-apa lah, yang penting kita ngejaga ekosistemnya sih biar Tapi kalau misalnya misalnya ada yang unik nih mau jual minuman keras, boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Minuman keras kan? Iya. Minuman yang dikerasin. Iya, jadi es gitu. Iya kan boleh. Oh, boleh. Es minuman keras. Kalau alkohol boleh nggak ya? Nggak boleh. Sayang sekali kan anggur ada alkohol. Kan nggak boleh tau alkohol. Kan darah ini. Kayak kita lagi nanti nggak tidur. Gue sih tidur sih, tapi bangun siang. bablas. Ya udahlah. Ini kurang aja nih ngasih pertanyaan nih. Siapa sih? Dia mata Anda beler tahu Mas. Gue tanyain dulu nih, gimana nih? Aneh nih kedengeran. Pengalaman pribadi. Nah, nanti kalau mau masuk lebih dalam tuh nanti di digital marketing itu sekarang kan canggih tuh. Instagram saja lu mau ads mau apa kan sudah bisa nentuin mau jangkau siapa, mau jangkau apa. Bisa lebih dalam lagi. Itu biasa Instagram sih ada ininya siapa? Statistiknya ya. Insight. Ya. YouTube pun juga ada sih. Semua ada. Semua platform sih. Itu kelebihannya digital.
Jadi digital itu karakteristiknya adalah itu sangat tepat sasaran. Kita mau nembak siapa udah gampang banget. Sebagai penutupan untuk meyakinkan UMKM, kalau dia tadi balik lagi dengan asumsinya Ray, pertanyaan Ray yang jika dia belum masuk asupan edukasi tentang kekhawatiran, gue gagal bagaimana nih, terus telat, tapi dengan solusi berkolaborasi, meyakinkan dan menaikin omset untuk membantu melindungi omsetnya si UMKM seperti apa? Karena kan nanti next ada bakal ke spill bakal mudah lagi nggak sih? Nanti tanggal 9 nanti kan bakal ada sabuknya. Bazar. Itu seperti apa itu? Untuk memproses tadi ya, untuk mencapai nanti Desember nanti sampai di hari seperti apa dengan edukasi step by step yang tadi. Ya, tentu sebenarnya PR kita banyak dengan waktu yang ada terbatas ini. Terus terang saya harus akui belum semua program jalan ya. Karena kalau menjadi pengusaha tadi kita perlu mental dulu nih, mentalnya dulu. Makanya terus terang setelah jalan beberapa bulan sebenarnya kita udah teridentifikasi bahwa kita kalau mau usaha itu mesti kuat mental ya, siap jatuh, siap gagal itu udah harus lah punya kekuatan itu. Apa kabar Gen Z? Kabar Gen Z? Nah, itu ada PR lagi ya. Dibangun sendiri. Jadi masalah mentality ini salah satu sebenarnya kita garis bawahi sebagai fondasi ya. Memang terus terang tidak gampang merubah mentality ini kan karena bawaan nih. Udah kayak nggak mau overwork. Ya udah bawa negara kita kan. Bawa negara kita. Ya, jadi PR paling berat sebenarnya itu terus terang. Akinya udah rusak soalnya. Ya, tapi begini tadi seperti saya bilang kita harus tetap berjalan ya walaupun kita memang tidak expect jalan cepat dalam hal. Jadi beberapa mungkin teman-teman ketinggalan tapi tetap kita dampingi terus. Nah, menurut saya itu penting. Jadi istilahnya kayak mengawasi English Premier apa? Nobody left behind. You're not walk alone, ya. You're not walk alone. Liverpool. Oh, never you never. Oh iya. Saya ada bukan anak bola, saya. Oh, bukan bola. Seketes. Iya, sorry kok saya glory Messi. Yang selalu ya, jadi kayak gitu. Saya anak mobil. Jadi kita memastikan bahwa teman-teman Sabukar itu tidak ada satupun yang ketinggalan. Tetap kita dampingi, baik dia cepat atau lambat. Ya, memang again kalau kita udah sepakati seperti juga di guru-guru di sekolah, kecepatan dari kelas itu tergantung dari mana? Dari yang paling lambat, betul ya? Betul. Bukan dari paling cepat, dari paling lambat. Jadi tetap itu akan menjadi concern kita bahwa bagaimanapun kita tetap dampingi, tapi memang yang sudah bisa go beyond SMI kita dorong. Ya, ada beberapa dari UMKM kita kemarin udah sukses dapat sertifikat halal. Ya, dibantu Jakpreneur. Nah, itu salah satu one step untuk go outside SMI. Kalau di SMI kan kita nggak peduli dengan sertifikat halal, ya kan kita makan semuanya. Kita tahu aja. Ya, tapi kalau keluar dari SMI, makanan terutama yang halal itu tetap harus ada sertifikat halal untuk syarat ya, untuk naik kelas lah. Nah, karena itu beberapa kita udah berhasil ya dapat dan ini siap-siap udah kita dorong untuk ke istilahnya level yang lebih tinggi. Jadi kita mau ikutin sebagai contoh ya BCA kebetulan kemarin sempat berkolaborasi, mereka punya UMKM unggulan disebut Bangga Lokal. Nah, itu mereknya udah keren-keren kayak Atalon, kalau tahu Atalon dan lain-lain. Kalau cowok-cowok suka ini udah pakai Atalon. Ya, saya juga bukan anak. Bukan anak adventures ya. Nah, itu mereka kumpulin brand-brand yang bagus Indonesia punya untuk didorong bahkan sampai ke internasional. Diikutin kemarin kayak Expo Internasional Food, terus kemarin Trade Expo Indonesia yang memang nyari buyer dari luar negeri. Ya, nanti kalau tiap tahun kita ada namanya World Expo, itu juga didorong ke World Expo. Nah, itu luar biasa udah coverage-nya. Makanya di sini ya dari profiling tadi yang lambat tetap kita dampingi, yang cepat bisa kita dorong, kita akan dorong untuk dia lebih go, lebih tinggi lagi lah ya. Biar jangan di stuck-nya di situ. Betul, kasihan juga kan kalau dia ada potensi opportunity, kenapa kita tahan? Kembangin juga. Iya, kita dorong lah. Makanya kemarin BCA sebenarnya kan tahun ini fokus saya internal.
BCA yang kemarin UMKM Fest tuh fokusnya udah ke eksternal kan, karena customer-nya adalah seluruh Indonesia itu. Ya. Nah, cuma kemarin saya ambil kesempatan karena ada untuk sekaligus ngetes tadi lah. Sebenarnya UMKM kita siap nggak sih? Nah, kelihatan di situ. Ya. Optimis aja dulu. Ya, siap. paling nggak itu pelajaran sebagai exercise. Ya kan nggak apa-apa, namanya usaha tadi jatuh, gagal. Jadi kita belajar. Ada lesson learn yang kita ini. Itu wajar sih. Wajar. Ya, yang penting mulai dulu. No harm, nggak ada biaya, BCA support, kenapa nggak kita pakai? Gitu. Nah kayak gitulah contohnya. Intinya harus coba berani mulai dulu lah ya. Betul. Apalagi mumpung udah kepikiran, oh bisa nih coba nih. Ya, betul. Mental juga nggak sih? Mental. Ya, sekaligus mental. Ya. Karena kalau kayak pemain bulu tangkis kan lama-lama ya kalah terus lama-lama kan bisa menang. Iya, kan tapi emang bulunya kan emang mental. Oh gitu. Iya kan. Jauh sekali ya Pak. Maksudnya koknya tuh kan bulu kan, maksudnya mental kan. Nah, iya, betul juga. Main mental juga, nanti kan. Emang main bulu tangkis lagi? Gue main. Main dong yuk bareng nggak? Ya. Ya. Oke, siap. Apa sih gini? Oh, tensar. Oh, menari. Maksudnya cara. Tembak. Habis. Ayo. Oke. Mungkin sekian dari situ sih ya. Ya, sekian dulu untuk yang Apa? lu mau ngomong apa sih? Enggak, sekian aja. Oh, kok liatin gua begitu? Aduh. Lu jangan. Oh, Aku pikir mau kasih pantun dia. Terpesona ya? aku terpesona, Bang. Mas. Ya. Oke, sorry guys. Ini gimmick apa sih? Gak tau dia, gue kayak kalau kurang tidur gini nih, gue gak jelas. Aduh, sorry guys, maaf ya. Maaf Ci. Dimaafkan. Oke, buat kalian yang mau coba buka usaha, mau buat karya yang lebih, bisa hubungin Om Hidayat sama Celen. Ada tim-timnya yang kalian kenal di Sabuk. Ya. Coba aja dulu daripada nggak tahu. Apa sih kayak takut nyesel nggak sih kalau misalnya nggak tahu? Kalau belum nyoba belum tahu sih. Betul. Ya, itu sih. Betul. Dan juga bakal dibimbing juga. Bakal dibimbing, Pastinya. jadi lu nggak usah takut. Ada Tuhan Yesus di UMKM. Yes. Iya. Ekosistemnya bagus kok. Ekosistemnya bagus. Tenang aja. Oh, jangan lupa kasih kritik sama saran. Kalau ada sesuatu yang kurang atau mungkin ada mau kasih masukan, mic-nya kurang nih, suaranya kurang kedap suara nih, kurang kedengeran nih, nggak tahu. Modalin dong gitu ya. Modalin dong. Ayo Bapak Dewan. Cabuker dong. Tolong. Ikut cabuker dong. Oh iya, bisa ya? Bisa ya Pak ya? Oh, dapat asupan. Berapa? Asupan gizi. Ayo. Ikut sama kayak. Ini dari tadi MC ngantuk mulu ya. Iya nih. Kurang asupan juga kan. Iya, kurang asupan juga. Ayo minta Mila, ayo. Asupan, udah nanti lah. Ini gimana? Ini kita kayak gini lah. Kita iya. Di kosong. Oh iya. Bentar. Jangan dulu. Jangan lupa yang buat yang UMKM nanti buka promosi UMKM nanti bisa ke kita gratis sama kita. Sama nanti ada bazar lagi di Desember. Tanggal berapa? Tanggal 9 sampai 10 Desember. Dinantikan ya guys, jangan dilewatkan ya guys. Di gereja. Di gereja juga. Gereja lagi. Nah, Jangan enak lupa tuh. datang ramen lagi. Lumayan kan hemat ongkos kan. Ada door prize-nya loh. Apa? Ada door prize-nya. Ada door prize. Motor lagi kayak kemarin. Rumah cat. Rumah cat. Emang rumah belum ikutan. Jadi pas saya kecewa sedikit tapi oke daripada gak ada. Tapi that's okay. Oke. Kita sama-sama kita ngebantu UMKM juga. Kita ngebantu sama-sama. Iya. UMKM-nya tuh yang untuk makanan anjing sama kucing liar. Ada. Ada juga ya? Ada yang juga. Banyak. Oke lah. Ya udah. Jangan lupa like, comment, share sama subscribe dan juga nyalain loncengnya. Sampai berjumpa lagi teman-teman di episode berikutnya. Cheers. Minum angin.